industri di negara kita, menyiapkan strategi industri hilirisasi ke depan seperti apa. Jangan sampai 3 waktu seperti ini kita berubah dan yang baru bisa belajar lebih. Ini kementerian yang juga tidak mudah. Pengamat komunikasi politikus Emrus Sihombing menilai pilihan untuk tidak mencopot Airlangga Hartarto adalah pilihan rasional. Terlepas dari pertimbangan politik presiden, maka kemungkinan yang pertama Airlangga tidak direshuffle lebih baik dan rasional. Emrus menilai di sisa masa jabatan yang tinggal kurang dari 2 tahun, riskan mengganti menteri terkait dengan kesinambungan program. Sisi positif dari pilihan tersebut, program Presiden Joko Widodo di Kementerian Perindustrian akan tetap berjalan dan tidak terganggu. Untuk Muldoko yang juga diberi kepercayaan sebagai KSP oleh Presiden Jokowi, karena sisa jabatan kurang 2 tahun lagi, maka diperlukan sosok yang lebih kuat, profesional, teliti, loyal dalam memimpin KSP. Muldoko memiliki kemampuan tersebut untuk membantu Presiden di Binagraha mengolah berbagai perkembangan politik menjelang Pilkada 2018 dan pemilihan umum 2019. Presiden Joko Widodo melantik Sekjen Partai Golkar Idrus Marham sebagai Menteri Sosial menggantikan Khofifah Indar Parawansa yang maju sebagai calon Gubernur Jawa Timur. Pelantikan ini dilaksanakan di Istana Negara Jakarta Rabu siang. Pelantikan Idrus Marham sebagai Menteri Sosial berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10P Tahun 2018 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri Sosial Kabinet Kerja periode 2014-2019. Selain melantik Idrus Marham, Joko Widodo juga melantik mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Muldoko sebagai Kepala Staf Kepresidenan, mantan Danjen Kopassus Agung Gemelar sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden, dan Wakil Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal Yuyus Sutisna menjadi Kepala Staf Angkatan Udara menggantikan Marsikal Hadi Cahyanto yang diangkat menjadi Panglima TNI. Dalam acara pelantikan ini turut hadir diantaranya Wakil Presiden Yusuf Kala, Ketua DPR RI Bambang Susatyo, Ketua DPD RI Usman Sabtaodang, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri, dan sejumlah Menteri Kabinet Kerja. Pertama, kita tahu Ibu Khofifah Indar Parawansa mencalonkan diri Gubernur di Jawa Timur. Jadi biar berkonsentrasi di Jawa Timur, sehingga di Kementerian Sosial juga harus ada yang langsung handle total, karena pekerjaan kita banyak sekali di Kementerian Sosial ini, baik berupa bagian beras, aturan, urusan PKH, dan urusan sosial lainnya yang begitu sangat banyak. Kita harus cepat-cepat diganti. Kesempatan reshuffle kabinet kali ini Presiden Joko Widodo sepertinya memberi signal kepada Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto untuk tetap berada di kabinet sebagai Menteri Perindustrian. Pernyataan ini disampaikan Jokowi usai melantik Idrus Marham sebagai Menteri Sosial dan sejumlah pejabat negara lainnya di Istana Negara Jakarta. Menurut Jokowi, jabatan Airlangga Hartarto sebagai Menteri Perindustrian tidak mudah digantikan dengan orang yang baru, mengingat masa kerja kabinet akan segera berakhir pada 2019 mendatang. Airlangga betul-betul menguasai dan mengerti betul yang berkaitan dengan baik mengenai konsep makro industri di negara kita, menyiapkan strategi industri hilirisasi ke depan seperti apa. Jangan sampai 3 waktu seperti ini kita berubah dan yang baru bisa belajar lebih. Ini kementerian yang juga tidak mudah. Pengamat komunikasi politikus Emrus Sihombing menilai pilihan untuk tidak mencopot Airlangga Hartarto adalah pilihan rasional. Terlepas dari pertimbangan politik presiden, maka kemungkinan yang pertama Airlangga tidak direshuffle lebih baik dan rasional. Emrus menilai di sisa masa jabatan yang tinggal kurang dari 2 tahun, riskan mengganti menteri terkait dengan kesinambungan program. Sisi positif dari pilihan tersebut, program Presiden Joko Widodo di Kementerian Perindustrian akan tetap berjalan dan tidak terganggu.
Untuk Muldoko yang juga diberi kepercayaan sebagai KSP oleh Presiden Jokowi, karena sisa jabatan kurang 2 tahun lagi, maka diperlukan sosok yang lebih kuat, profesional, teliti, loyal dalam memimpin KSP. Muldoko memiliki kemampuan tersebut untuk membantu Presiden di Binagraha mengelola berbagai perkembangan politik menjelang Pilkada 2018 dan pemilihan umum 2019. Halo saudara, selamat malam. Anda menyaksikan Saling Silang Jak TV bersama saya Ratna Dumila. Di hari Rabu ini yang menjadi sorotan adalah untuk kesekian kalinya Presiden Joko Widodo mereshuffle kabinetnya dan orang-orang di sekitarnya. Yang menarik, di antara beberapa nama yang hari ini dilantik di istana, ada 3 nama yang menjadi sorotan, yaitu masuknya nama Agung Gumelar menjadi anggota Watimpres, kemudian ada nama Idrus Marham, Sekjen Partai Golkar yang kemudian dilantik menjadi Menteri Sosial, dan Muldoko yang menjadi Ketua Staf Presiden. Nah, kita akan membahasnya. Apakah ini hanya sekedar untuk merolling dan juga mengisi ada beberapa posisi di kabinet yang kosong, atau ada rencana di balik itu, utamanya terkait dengan pemilu 2019. Saya tidak sendiri, sudah ada 3 narasumber saya. Yang pertama ada Pak Tubagus Aceh Hasan, anggota DPR RI dari fraksi Golkar. Selamat malam Pak Tubagus. Selamat malam Mbak Ratna. Selamat malam. Kemudian ada Bang Iya. Ada Bang Emrus Sihombing, pengamat komunikasi politik. Kemudian ada Pak Nasir Jamil, anggota DPR RI, fraksi PKS, dan nanti akan menyusul yaitu Ibu Siti Zuhro, pakar ilmu politik yang saat ini tengah dalam perjalanan menuju Jak TV. Saya ke Bang Emrus dulu. Bang Emrus, kalau Anda melihat reshuffle yang terjadi pada hari ini, kemudian juga masuknya beberapa nama-nama baru di luar kabinet, manfaatnya apa? Saya pikir sebelum kita bicara manfaat, apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden ini, reshuffle ini boleh saya katakan adalah setengah atau sebagian yang di reshuffle. Harusnya secara ideal Bapak Presiden melakukan evaluasi ke semua menteri berdasarkan kinerja dan dukungan politik. Tetapi saya melihat ini lebih cenderung kepada reshuffle yang sifatnya politis, gitu ya. Sifatnya politis, kenapa Bang? Kenapa saya mengatakan begitu? Kalau kita melihat misalnya katakan duduknya Saudara Idrus Marham di situ, itu sebagai sesuatu menunjukkan bahwa kedekatan Golkar dengan Presiden semakin dekat sekali, sehingga hampir dapat kita pastikan secara hipotetis bahwa dukungan Golkar ini terhadap Presiden, dukungan Presiden untuk menjadi calon Presiden akan datang semakin kuat. Karena bagaimanapun secara politis itu bicara tentang bagaimana membagi kekuasaan. Kamu dapat apa, saya dapat apa, udah pasti itu. Nah, oleh karena itulah saya melihat ini sebagai simbol kedekatan antara Golkar dengan Presiden Joko Widodo, dan termasuk bertujuan untuk Pilpres yang akan datang. Hampir kita memastikan, menurut dugaan saya, bahwa Golkar akan tetap mendukung Presiden Joko Widodo untuk mencalonkan diri jadi presiden yang akan datang. Demikian. Oke, kalau kita lihat bahwa sekarang di kabinet ini kan ada namanya Pak Erlangga sebagai Menteri Perindustrian, sudah jadi Ketua Umum Golkar. Apakah Ketua Umumnya saja sudah di Menteri Kabinet, itu tidak cukup aman untuk memegang Golkar sampai harus kemudian sekjennya masuk di kabinet juga? Saya pikir pertanyaan ini sangat kritis sekali ya, sangat dalam. Saya terus terang mengatakan bahwa semakin kedekatan kekuasaan itu dengan partai, pasti mereka akan bekerja sama dalam konteks kekuasaan itu. Salah satu bentuknya adalah mempercayakan jabatan-jabatan menteri kepada partai-partai yang dapat dipercaya. Tentu pasti itu tujuan ke sana. Namun demikian, bahwa kita melihat bahwa masuknya Idrus Marham ini tidak sekedar memang bahwa Golkar itu semakin dekat dengan Joko Widodo, tetapi sekaligus menunjukkan, saya melihat bahwa Idrus Marham nanti akan mundur dari sekjen Golkar itu sendiri. Dengan demikian bahwa akan lahir nanti sekjen baru, akan muncul nanti sekjen baru di Golkar namanya itu. Ada Pak Happy Bone dan Pak Lodewijk ya, yang kemudian sekarang punya Lodewijk yang punya kans besar. Lodewijk yang siapa itu? Yang dari mantan militer ya? Ya. Mantan Pangdam. Mantan Pangdam. Okay. Saya terus terang mengatakan begini tentang sekjen ini. Kalau boleh, yang dipilih oleh Pak Airlangga Hartarto adalah kader-kader Golkar yang sudah mengabdi minimal 5 tahun di sana. Boleh jadi itu anggaran dasar yang ada di sana. Kalau yang baru datang, yang seumur jagung langsung jadi sekjen, itu menjadi kecemburuan sosial bagi kader-kader Golkar. Kalau misalnya katakanlah, dengan segala hormat kita, teman-teman yang mantan TNI masuk ke dalam, baru seumur jagung langsung diangkat menjadi sekjen, sangat tidak produktif. Karena kenapa demikian? Karena akan ada di situ ketidakstabilan antara kader-kader di dalam. Sebaiknya saya pikir sekjen Golkar ini adalah
yang sudah mengetahui asam garam perpolitikan Golkar itu sendiri. Kalau ditonjolkan ini nanti yang baru pendatang baru yang belum mengerti tentang Golkar, belum mengerti isi tanda kutip perutnya Golkar, itu justru tidak baik bagi perjalanan Golkar ke depan. Maksudnya Idrus Marham ke kabinet Jokowi sekarang bukan hanya melihat Golkar sekarang lebih dekat ke kabinet Jokowi, tapi bagaimana kalau kita melihat lebih dalam lagi spesifik ke Idrus Marham. Idrus Marham ini kan beberapa waktu yang lalu bisa dikatakan orang yang sangat berseberangan dengan Jokowi dan sekarang kemudian masuk ke kabinet Jokowi. Apakah ini sebenarnya adalah agar presiden ini ingin membungkam atau mungkin maksudnya agar menyingkirkan salah satu faksi di Partai Golkar agar kemudian salah satunya kemudian tidak membuat huru-hara menjelang 2019 begitu? Serba kemungkinan itu bisa saja, tapi saya mau katakan bahwa politik itu seni kompromi, gitu ya. Tidak ada teman sejati, tidak ada musuh sejati, tapi tergantung kepada kepentingan. Ketika kalau kita ingatkan dulu Bang Idrus adalah salah satu petinggi KSP ya. KMP, Koalisi Merah Putih. Jangankan Idrus Marham, Golkar sendiri berseberangan dengan Jokowi ketika Pilpres kemarin, gitu ya, mendukung Prabowo. Tapi begitu berkuasa, mereka merapat kepada Jokowi. Soal biasa, politik kita di Indonesia terus terang, semua partai di Indonesia saya bisa mengatakan lebih mengedepankan politik pragmatis daripada politik ideologis itu. Oke, gitu Bang Haji. Ya, sebetulnya begini, soal penunjukan Pak Idrus sebagai Menteri Sosial tentu selalu kami sampaikan di dalam berbagai kesempatan adalah hak prerogatif dari Pak Jokowi sebagai Presiden. Dan dari sejak awal dukungan Partai Golkar terhadap Pak Jokowi ya itu pertama harus ditegaskan ini adalah bagian dari hitahnya Partai Golkar. Partai Golkar tidak agak sulit untuk berada di luar kekuasaan. Eksperimentasi kita selama 2 tahun yang lalu dengan berada di oposisi ternyata membuat Partai Golkar agak sulit. Apa sih Pak yang bikin sulit Golkar untuk di oposisi? Tentu bagaimana kita tujuan dari tujuan dari partai politik itu kan mendapatkan kekuasaan. Tentu kalau misalnya kita bisa mendorong pemerintahan ini menjadi stabil dan menjadi efektif, maka dari situlah kontribusi besar partai terhadap bangsa ini. Dan itu tidak bisa dilakukan kalau di oposisi? Saya kira itu tidak bisa dilakukan di oposisi. Bagaimana kalau misalnya fungsi kita itu hanya sekedar misalnya menjadi penyeimbang di dalam pemerintahan. Nah, yang ingin saya sampaikan begini. Saya selalu katakan ruh dari Partai Golkar itu adalah karya kekaryaan. Bagaimana bisa berkontribusi terhadap bangsa ini melalui pemerintahan. Nah, dukungan Partai Golkar yang secara tegas kita sampaikan di dalam Rapimnas 2016 yang lalu dan kemudian menyatakan dukungan kepada Pak Jokowi sebagai Presiden tahun 2019 nanti, itu sebetulnya apa yang kita lakukan semata-mata memang ingin bahwa pemerintahan ini berjalan dengan baik dan tanpa ada risiko sama sekali. Ditunjuknya Pak Idrus untuk menjadi Menteri Sosial, itu Golkar yang mengajukan atau Presiden yang menunjuk? Itu sama sekali tidak diminta oleh Partai Golkar. Itu adalah melihat bahwa selama kita 2 tahun mendukung Presiden, ya ternyata mungkin dinilai oleh Pak Jokowi bahwa kok Golkar gitu ya bekerja serius sekali terhadap pemerintah ini. Ada berbagai macam produk dari misalnya proses yang terjadi di parlemen, hampir semua kepentingan pemerintah, ya itu berjalan secara mulus. Tentang tax amnesty, tentang APBN, ya, kemudian Perpu Ormas dan sebagainya, Golkar telah bekerja luar biasa untuk kepentingan efektivitas pemerintahan. Mungkin hal itu yang dilihat oleh Pak Jokowi. Pak Jokowi sungguh sangat memperhatikan sekali partai-partai yang memang menunjukkan kinerjanya secara serius terhadap pemerintahan ini. Kalau kemudian masuknya Pak Idrus Marham di kabinet dianggap bahwa itu adalah salah satu cara agar Golkar bisa dikendalikan di 2019. Kami merasa tidak dikendalikan karena memang dari sejak awal komitmen Partai Golkar adalah mendukung pemerintahan Jokowi dan mau menjadikan Pak Jokowi kembali menjadi pemerintahan, menjadi presiden 2019. Itu artinya bahwa ketika Golkar sekarang ini dipercayai oleh Pak Presiden untuk memegang satu jabatan yang sangat strategis, yaitu sebagai Menteri Sosial, maka ini akan semakin membuat Golkar bertanggung jawab
terhadap pemerintahan ini. Oke, Pak, supaya pemerintahan ini menjadi kan bisa sukses. dikatakan di Golkar itu kan bukan rahasia lagi bahwa ada pengaruh dari Pak Ical, ada pengaruh dari Pak Setia Novanto, ada pengaruh juga dari Pak JK. Banyak petinggi-petinggi yang mungkin bisa dikatakan masih jadi panutan begitu. Apakah itu kemudian sebenarnya menjadi kekhawatiran Pak Jokowi sendiri bahwa harus ada satu sebuah kekuatan yang bisa mengendalikan Partai Golkar, jangan berubah di menit-menit terakhir di 2019? Saya tegaskan bahwa sekarang semua kekuatan eksponen Partai Golkar atau elemen Partai Golkar sudah bulat semuanya mendukung terhadap pemerintahan. Jadi Pak tidak ada Jokowi. faksi-faksi. Tidak ada faksi-faksi yang menentang terhadap kebijakannya Pak Jokowi. Sekarang ini tugas Partai Golkar adalah bagaimana memastikan pemerintahan ini biar sukses sampai 2019, dan jika pemerintahan ini sukses, maka insya Allah Pak Jokowi akan terpilih kembali sebagai presiden di 2019. Nah, tugas kita adalah memastikan itu semua. Dan dengan kepercayaan Pak Jokowi terhadap Partai Golkar dengan menempatkan Pak Idrus Marham sebagai Menteri Sosial, tentu tugas kita di Partai Golkar adalah membuat akselerasi, memastikan bahwa bagaimana kinerja pemerintahan ini bisa berlangsung dengan baik dan dirasakan kepuasannya oleh masyarakat. Nah, itu tugas yang paling utama yang harus kita lakukan. Dan saya kira ini ada waktu yang sangat sempit bagi kita, 1,5 tahun untuk bekerja secara lebih aktif supaya bagaimana pemerintahan ini bisa sesuai dengan apa yang diharapkan, itu program nawacita. Jadi dan saya kira ya Pak Erlangga, kemudian Pak Idrus Marham, dan sebelumnya ada kader Partai Golkar seperti Pak Luhut sudah di pemerintahan. Mereka adalah kader-kader terbaik Partai Golkar yang bukan saja mereka berasal dari orang politik, tetapi lebih daripada itu adalah orang-orang yang memiliki kompetensi, memiliki kapasitas dan rekam jejak yang sangat jelas di dalam pemerintahan dan kemampuan untuk mengakselerasi pemerintahan ini menjadi lebih baik begitu. Jadi saya kira yang harus saya tegaskan adalah bahwa Golkar sama sekali tidak dalam posisi meminta-minta jabatan, tapi justru ditawari. Dan kemudian Pak Jokowi melihat bahwa ternyata Golkar kader-kadernya itu memiliki memiliki kinerja yang baik, dan tentu ini perlu disambut. Itulah sejatinya semangat dari karya kekaryaan Partai Golkar. Kita lihat nanti bagaimana pendapat dari oposisi. Bang Nasir Jamil, anggota DPR RI dari fraksi PKS, kita akan mendengarkan bagaimana tanggapannya. Tetap bersama kami saudara di Saling Silang.